Tidak ada amal baik yang sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan sedekah sekecil sepotong roti pun bisa menjadi sebab turunnya rahmat yang tak terduga. Tuhan Maha mengetahui niat di balik setiap perbuatan manusia dan membalas dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Kisah ini terjadi di negeri Persia, berabad-abad silam, tentang seorang lelaki miskin bernama Rafi ibn Samir, seorang ulama dari kota Nishapur. Ia hidup bersama istri dan anak kecilnya di rumah sederhana yang hampir roboh. Setiap hari, ia menahan lapar sambil berdoa agar Tuhan memberi jalan keluar. Namun tahun itu, kemiskinan benar-benar menjerat. Tak ada makanan, tak ada pekerjaan, dan rumah pun nyaris roboh. Suatu pagi, Raffi menatap istrinya, Mahira, yang tampak lemah karena belum makan sejak kemarin. Di sampingnya, sang anak kecil, Nafid, meringkuk dalam selimut tipis. Mahira, kata Raffi lirih, aku akan mencoba menjual rumah ini. Kita akan pindah ke tempat lain dan mulai dari awal. Mahira menatapnya dengan mata berkaca dan mengangguk pelan. Raffi pun melangkah keluar rumah dengan langkah berat. Udara pagi terasa dingin, seperti perut yang kosong. Di tengah jalan ia bertemu sahabat lamanya, Darius Al-Farisi, seorang pedagang roti berhati lembut. Melihat wajah Raffi yang pucat, Darius segera menghampiri dan berkata, ambillah ini Raffi. Beberapa potong roti isi manisan. Berikan pada Mahira dan Nafid agar mereka bisa makan. Raffi menerima dengan mata berkaca. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu, katanya. Namun di tengah perjalanan pulang, Raffi bertemu seorang wanita fakir bersama anak laki-lakinya yang kurus dan lusuh. Wanita itu menatap roti di tangan Raffi dengan pandangan memelas. Tuanku, katanya lirih, anak yatim ini sudah berhari-hari tak makan. Tolong, beri dia sedikit saja. Raffi menatap anak itu. Amir, begitu ibunya menyebutnya. Tatapannya polos dan penuh harap. Raffi merasa seolah surga sedang menguji hatinya. Ia tahu keluarganya juga lapar. Namun ia teringat ajaran bahwa memberi di saat sempit adalah amal paling dicintai Tuhan. Ambillah semuanya, ucap Raffi lembut. Wanita itu tertegun, lalu meneteskan air mata sambil memeluk anaknya. Tuan, semoga Tuhan membalasmu dengan 1000 kebaikan, katanya. Raffi tersenyum dan melangkah pulang dengan tangan kosong, tapi hati yang penuh damai. Saat tubuhnya lemas, ia bersandar di dinding batu dan merenung. Apakah aku bodoh? Aku memberi seluruh makanan terakhirku, tapi entah kenapa hatiku justru tenang. Ia memejamkan mata, membiarkan angin sore membelai wajahnya yang letih. Tiba-tiba, sahabatnya Darius berlari menghampiri. Raffi, rumahmu sedang penuh dengan harta, serunya. Raffi terperanjat. Subhanallah, dari mana datangnya? Darius menjelaskan bahwa seorang pedagang dari Rayan datang membawa kafilah emas, perak, dan permata. Menyerahkan semuanya kepada Raffi sebagai warisan hutang dari masa lalu ayahnya. Raffi berlari pulang dan mendapati rumahnya kini penuh dengan karung harta. Istri dan anaknya menangis haru. Tuhan, apakah ini balasan atas 2 potong roti tadi? Batinnya bergetar. Sejak hari itu, hidup Raffi berubah. Dari fakir menjadi orang kaya. Namun ia tak melupakan masa lapar itu. Ia mencari wanita fakir dan anaknya, Laleh dan Amir, untuk disantuni. Ia memberi mereka rumah, pakaian, dan nafkah seumur hidup. Ini bukan hadiah dariku, kata Raffi. Ini hanya titipan Tuhan yang dulu aku pinjam sejenak. Raffi pun membantu banyak orang, membangun tempat belajar, dan menolong kaum miskin. Namun lama-kelamaan, tanpa sadar, rasa bangga mulai tumbuh di hatinya. Ia mulai berkata dalam hati, lihatlah betapa banyak kebaikan yang kulakukan. Suatu malam, ia bermimpi berada di padang mahsyar. Ia melihat manusia menanggung beban dosa. Ketika tiba gilirannya, amal buruknya lebih berat dari amal baiknya. Raffi menangis. Apakah semua amalku sia-sia? Suara lembut menjawab, kau memberi, tapi juga ingin dipuji. Kau merasa besar karena amalmu. Raffi tersungkur, menangis. Tapi malaikat berkata, masih ada 1 amal yang tersisa, 2 lembar roti yang kau berikan di tengah kelaparan. Timbangan pun bergerak sedikit ke bawah. Lalu malaikat berkata lagi, masih ada 1 amal lain, setetes air mata wanita fakir yang mengalir karena kebaikanmu. Setetes air mata itu diletakkan di timbangan, dan seketika sisi kebaikan menjadi lebih berat. Suara dari langit berkata, orang ini selamat dari siksa neraka.
Raffi terbangun dengan tubuh gemetar dan wajah basah oleh air mata. Ia bersujud dan berkata, "Ya Tuhan, ampunilah aku. Aku tertipu oleh kebanggaanku sendiri." Sejak itu, ia berubah total, hidup dalam kerendahan hati, tidak lagi menyebut amalnya, dan selalu berbuat baik dalam diam. Ia sadar, Tuhan tidak menilai besar kecilnya amal, tetapi keikhlasan hati di baliknya. Dan sejak saat itu, nama Raffi ibn Samir dikenang sebagai simbol keikhlasan sejati di negeri Persia. Jangan lupa subscribe, jangan pernah merasa diri paling baik karena amalmu. Lakukan kebaikan sekecil apapun dengan hati yang ikhlas, sebab rahmat Tuhan tidak datang karena banyaknya amal, tetapi karena ketulusan di baliknya.